Saya bisa menjawab dari dua bidang ya, dari sisi sekuler dan juga sisi spiritual. Karena kalau di sisi sekuler, di dunia inspirasi motivasi, kita semua pasti tahu bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman, oke? Sedangkan manusia itu kodratnya bertumbuh. Sekarang saya tanya, siapa dari Anda di sini yang ingin saldo rekeningnya bertumbuh dan bertambah? Angkat tangan bilang saya. Nah, ya kan? Ingin aset-aset propertinya bertumbuh dan bertambah. Nah, semua ingin, setiap hari kita doakan semoga rekeningnya bertambah, asetnya bertambah, tambah bahagia semua, tambah, tumbuh dan tambah, betul? Betul. Tapi ingat, kan kalau mau bertumbuh bertambah berarti kita harus mau berproses keluar dari zona nyaman. Karena tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman. Dan sebaliknya, kalau Anda sedang tidak nyaman, itu artinya Anda sedang bertumbuh. Oke, nah jadi itu yang harus diingat. Kalau mau bertumbuh dan bertambah berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman kita, belajar lagi, berproses lagi. Nah itu dari sisi inspirasi dunia sekuler, oke? Nah tapi saya tambahkan lagi gitu. Apa yang membuat saya terus menerus mau keluar dari zona nyaman saya untuk berproses? Karena saya percaya banget sama perumpamaan yang Tuhan kasih tentang talenta. Ketika Tuhan kasih saya berkat, oke, itu adalah tanggung jawab. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan itu. And when God bless you, if you don't use it, you will lose it. Kalau Tuhan sudah kasih kita berkat sampai hari ini yang membuat kita nyaman, sangat nyaman. Sebenarnya ada maksud lain gitu, itu harus digunakan. Karena kalau berkat itu cuma ada di kita doang, mampet akhirnya, yang gak akan lewat situ lagi, akan mati. If you don't use it, you will lose it. Tapi kalau Anda menggunakan berkat itu untuk sesuatu, untuk bergerak, untuk dikembangkan, dan itu bisa mengalir dan itulah akan ditambahkan. Dan itu adalah menjadi bentuk pertanggungjawaban saya kepada yang di atas gitu. Ketika saya berada di dalam zona nyaman saya diingatkan kembali, wow, saya udah kasih ini loh ke kamu. Masa kamu diam aja dan terlena gitu kan. Dan saya percaya bahwa apapun juga pekerjaan kita, apapun juga tanggung jawab kita, sebenarnya saya selalu nganggap tuh kayak, saya tuh kayak ambasadornya dia. Seperti kayak brand ambassador gitu. Jadi ketika Anda bekerja mungkin kayak sebagai pengajar, ya basically ya sebenarnya Anda adalah ambasadornya Tuhan di dalam bidang itu untuk mengajar. Ketika Anda di rumah, Anda adalah ambasadornya Tuhan di dalam pekerjaan itu di rumah gitu. Jadi itu sih yang membuat saya terus menerus bertanya, what's next God gitu, mau dibawa kemana lagi nih? Karena saya nggak mau, I want to use it. Saya mau menggunakan bakat itu jadi berkat. Karena if I don't use it, then I will lose it. Dan Tuhan gak kasih lagi ke kita, dia kasih ke orang lain yang bisa mengembangkan. Itu sih yang membuat saya terus menerus mau obedient dan jalan terus. Mungkin satu kalimat sederhana sih, ada yang bisa saya bantu. Mungkin kalimat sederhana itu membuat kita jadi bisa bertanya dan melayani gitu. Apa sih yang saya bisa bantu? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Karena ketika kita mulai membuka diri dan membuka hati gitu, misalnya ke siapapun juga lah, ke anak kita, ke suami kita, ke siapapun juga, hanya dengan pertanyaan itu, apa ada yang bisa saya bantu? Ya kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan akan mulai menanamkan bibit-bibit sesuatu gitu, sesuatu yang bisa Anda lakukan, sesuatu yang Anda punya, yang mungkin bisa Anda bagikan. Dan kalau kita berbicara tentang perubahan, sebenarnya nggak perlu suatu hal yang sangat besar banget sih, sama sekali enggak sih. Sebenarnya kayak as a mom, saya yakin semua di sini pasti ibu-ibu ya, semua as a mom. Sometimes kita tuh terlalu banyak hal yang kita inginkan, kita ingin jadi, I want to be the perfect wife for my husband, perfect mom for my kids. But saya sadari dalam hidup saya bahwa actually they don't need a perfect mom. They just need a happy mom. Mereka hanya butuh wanita yang bahagia, ibu yang bahagia, yang penuh dengan sukacita, yang bisa membuat rukun di rumah gitu. So they don't need us to be perfect. Mereka nggak butuh kita sempurna, tapi mereka hanya butuh kita bahagia aja. Sederhana kan? Tapi sebenarnya dengan kita bahagia, ada yang bisa saya bantu dengan sukacita. Sebenarnya itu menjadi salah satu pembuka untuk kita bisa melakukan sesuatu dan melayani. Ya, jadi
Gak perlu jauh-jauh sih, mungkin tanya aja, tanya ke Tuhan, mungkin malam ini ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu. Nanti mungkin akan ada jawabannya dan bibit-bibit yang ditanamkan, desire in your heart untuk melakukan sesuatu. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.